Hai, selamat sore. Ketemu lagi dengan Investa News hari Senin 10 April 2023. Kembali kami akan sampaikan stock review hari ini ya dengan didahului dua pernyataan. Yang pertama adalah pernyataan disclaimer on. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Ya, demikian pernyataan disclaimer kami. Kami harapkan Anda melakukan riset sendiri, do your own research. Ya. Apa yang kami sampaikan sini bertujuan berbagi informasi dan pengetahuan. Kemudian pernyataan yang kedua adalah tidak ada benturan kepentingan, bahwa kami di sini tidak sedang memiliki saham yang kami review hari ini, saat ini, ya, yakni PT Aneka Tambang Tbk, ya. Tidak tertutup kemungkinan kalau kami akan membeli atau memiliki saham ini dalam portofolio kami ke depannya. Ya, demikian pernyataan kami, yaitu disclaimer dan juga tidak ada benturan kepentingan. Oke, seperti yang kami sebutkan tadi, ya, bahwa saham yang akan kami review adalah PT Aneka Tambang Tbk, ya, dengan kode saham ANTM atau kita baca saja Antam. Oke, kami menggunakan platform Tokbit.com dan tradingview.com. Jadi semua data dan informasi yang kami dapatkan dari yang disediakan oleh Stockbit.com dan tradingview.com, dan juga tidak tertutup kemungkinan dengan carian data berbasis internet, ya. Oke, kita lihat dulu profil dari Antam. PT Aneka Tambang Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan pengolahan serta pemasaran mineral alam. Antam anggota dari MinID atau Mining Industri Indonesia, BUMN Holding Industri Pertambangan, merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral. Kegiatan Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari komoditas biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, dan batu bara. Antam memiliki konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia. Mengingat luasnya lahan konsesi pertambangan dan besarnya jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki, Antam membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan. Oke, demikian profil dari Antam. Kemudian kita akan lihat perbandingan, ya. Oke, di sini dengan platform Stokbit, ya, Antam dibandingkan dengan INKP, BRPT, dan TPIA, ya. Kami pikir tidak terlalu apple to apple. Anda boleh menggunakan perbandingan ini, ya, tetapi dari penelusuran kami bahwa menurut klasifikasi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia, ya, Antam ini masuk ke sektor industri diversified metal dan mineral, ya. Di sini ada 5, ya,
emiten yang tergabung dalam subsektor ini, yaitu PT Aneka Tambang, ya Antam sendiri, PT Bumi Resources Mineral Tbk, BRMS, PT Central Omega Resources Tbk, DKFT, PT Ivisdeco Tbk, IFSH, dan terakhir PT Vale Indonesia Tbk atau INCO. Ya, jadi kami melakukan perbandingan berdasarkan diversified metal dan mineral ya, satu subsektor ya. Ini kami sudah susun ya. Ya, ada Antam, Inco, BRMS, dan DKFT ya. IPIS Deco, kita akan masukkan ya. Oke, di sini kita lihat kalau berdasarkan current price earning ratio yang disetahunkan. Sini juga yang 12 bulan trial ya, atau trailing method ya. Di sini Antam PI-nya 12,7 ya. 12,7. Yang paling murah adalah DKFT 10,5 dan yang paling mahal adalah BRMS 107,21 ya. Selanjutnya yang mahal berikutnya adalah Inco ya 10,35, yaitu berdasarkan current price earning ratio ya. Di sini kami hanya membatasi beberapa saja ya, tidak semuanya ya. Kemudian kami melihat di current price to book value atau PBV-nya ya. Antam PBV-nya ada di 2,05 ya. Yang paling mahal ya dibanding yang lain. Yang paling murah di sini adalah DKFT 1,12 ya. Oke, tapi kalau kita lihat earnings yield-nya 12 bulan terakhir Antam ini kalau dari DKFT ya, Antam ada di 787, DKFT 9,52. Oke, kita berlanjut ke net profit margin. Berdasarkan kuartal terakhir ya, Antam ada di 9,75 ya net profit marginnya. Yang tertinggi adalah BRMS ada di 208,84%. Dan yang paling kecil adalah DKFT minus ya. Jadi tidak menghasilkan net profit margin malah ya. Oke, kalau kita lihat kemudian return on equity ya kepada megang saham ya. Antam ada di 16,11 ya. Yang tertinggi ya dari semuanya. DKFT minus ya 16,57 ya. Oke, lanjut kita ke dividen ya. Antam terakhir membagikan dividen ex-date-nya 6 Juni 2022 ya. Sedangkan Inco tahun lalu tidak ada ya. Sedang ada DFKFT malah lebih lama ya, 2014 ya. 2014. Jadi yang terakhir membagikan dividen adalah Antam ya. Perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang untung ya. Walaupun untung, perusahaan belum tentu mau membagikan dividen ya. Jadi Antam dan untung, Antam juga mau berbagi dividen ya. Di mana dividen payout ratio-nya tertinggi ya, 24,36 ya. 24,36 dari laba periode tersebut ya. Oke, yang terakhir kita akan lihat cash from operation. Apakah Antam mampu menghasilkan cash dari operasinya saja ya? Oke, ternyata Antam hanya kalah dari Inco ya. Cash dari operasional Antam itu 4,1 triliun ya. Sedangkan Inco 5,4 triliun ya. Dan yang paling kecil adalah BRMS 63 miliar ya. Oke, itu perbandingannya ya. Kesimpulannya menurut kami adalah Antam secara fundamental sangat baik ya dibanding pesaing yang lainnya ya. Eh, jadi
Antam eh, kuat ya secara fundamental untuk menghadapi tekanan dan bahkan dapat diharapkan maju ya ke depannya ya, karena dia juga menghasilkan dividen, menghasilkan kas yang positif, net profitnya juga positif ya, sedangkan harganya termasuk murah ya. Oke, kita lihat kemudian adalah corporate action yang terdekat. Oke, tidak ada ya corporate action yang terdekat sudah terjadi ya, yaitu pembagian dividen ya dengan tanggal ex-date 6 Juni 2022 ya, tahun lalu ya. Jadi ada kemungkinan ya, jika memakai asumsi ceteris paribus, kemungkinan dividen itu akan didapatkan di sekitar bulan Juni ya, tahun 2023 atas ke laporan keuangan atau kinerja Antam di eh, tahun 2022. Oke, itu untuk fundamental. Sekarang kita masuk ke teknikalnya. Oke, kami menggunakan volume linear regression, zigzag, dan MA5 ya. Oke, sini menurut kanal regresi, ya kanal regresi, ya Antam baru menembus ya ke bawah sebentar ya, sehingga bisa menjadi eh, support terkuatnya ya di 1770, kemudian mantul ya. Ya, jadi seperti bola kasti atau bola pingpong ya. Di dalam kanal regression ini harga ketika menembus permukaan pertama ya, baik itu naik ataupun turun, dia akan memantul ya. Kalau dari bawah tentu dia reboundnya. Oke, memantul ya. Kalau dari atas dia turun ke bawah ya. Jadi kalau kita lihat di sini Antam menembus ke atas ya, dan ketika melewati garis tengah dari kanal regresi Antam kembali turun ya. Eh, Namun karena mengingat ya eh, moving average MA5-nya ya masih menunjukkan naik ya. Jadi kami di sini melihat area belian dapat dilakukan adalah di 1915 sampai 2010. Dengan pernyataan lain, selama Antam ada di atas 1915 dapat dilakukan pembelian atau akumulasi pembelian saham Antam ya dengan eh, manajemen risiko stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan jika Antam tembus di bawah 1915 ya, 1915. Adapun target harga ya dapat dilakukan ya di harga 2150 sampai dengan 2260. 2150 sampai dengan 2260. Oke, demikian review Antam. Ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih sudah mendukung kami dengan menonton, berikan like, subscribe. Juga kalau komentar dapat diisi dengan kritik dan saran ya.
Dan apa yang Anda lakukan itu akan menambah semangat kami, motivasi kami, atas perhatian dan dukungan yang Anda berikan. Dan akhirnya kami ucapkan bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan dapat meraih kemenangan iman. Dan bagi kita semua, selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.